Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait polemik Jakarta International Stadium yang begitu panas ya. Tidak ada tanda-tanda untuk kunjung usai ya. Tetapi yang apa namanya ini terus dipermasalahkan ya, seakan di tahun politik ini akan menjadi momentum untuk menyerang dalam tanda kutip Anies Baswedan yaitu ya. Ini dari Case Khalifa yang menyampaikan ya, eh, jangan cuma JIS, Case Khalifa desak pemerintah bentuk pansus Pandalika ya. Jadi ini juga aneh gitu ya. Ketika suatu proyek yang dilakukan oleh Anies itu tidak ada hal yang serius untuk dipermasalahkan, misalnya kerugian maupun tindak pidana korupsi, tetapi hal yang cetowelo-welo atau jelas itu merugikan keuangan negara, baik itu dari utang ya, misalnya Mandalika yang saat ini ternyata ya menanggung utang yang tidak sedikit 40 puluhan triliun, tapi diam-diam saja. Ya termasuk juga Formula E yang ya dari dulu hingga sekarang kita juga malu gitu ya. Itu sudah berlangsung hampir 2 tahun dan tidak ada potensi kerugian ya, justru keuntungan yang didapat negara terus menerus dikejar dan uh, dalam tanda dalam tanda kutip terus menerus menargetkan Anies ya. Ini sesuai yang dilansir oleh Ermol.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, pembentukan Pansus Jakarta International Stadium JIS yang diusulkan oleh fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta didukung penggiat sosial sekaligus loyalis Anies Baswedan, Hes Khalifa. Ya. Jadi tentu saja dalam hal ini ya tentu saja Anies nothing tulus ya, karena apa namanya stadion itu sudah dibangun ya dengan megah ya, berfungsi dengan baik ya. Artinya stadion itu baru dan bisa dipakai ya. Dan kebiasaan Anies ketika ada tuduhan ya silakan yang menuduh, misalnya ada desakan ya. Biasanya yang cari-cari adalah potensi korupsi, tetapi kembali lagi ya, silakan dibuktikan siapa yang menuduhkan. Kita lanjutkan, saya setuju dibuat pansus untuk menyelidiki JIS, ya, namun juga harus ada perlakuan yang sama terhadap Mandalika. Nah, ini Mandalika didiamkan aja. Kata Guys saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol Selasa. Guys menuturkan di balik gemerlap event balapan di sirkuit Mandalika rupanya meninggalkan kerugian bagi Indonesia untuk WSBK, ya, WSBK rugi 100 miliar, ya, dan MotoGP merugi 50 M, ya, rupiah. Tak hanya rugi, gagal balik modal ini juga menyumbang utang 4,6 triliun yang dipikul Injourney selaku holding BUMN pariwisata mengelola kawasan ekonomi khusus KAIKA Mandalika. Ya. Selidiki keduanya, JIS dan Mandalika hingga tuntas agar kita semua tahu mana yang digarung dan siapa malingnya, tegas mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol tersebut. Menurut pandangan Case, ya, rencana renovasi JIS kental muatan politis. Ditambah lagi dengan pernyataan perusahaan jasa desain dan konsultan asal Inggris, Bureau Happold, yang menyebut JIS tidak sesuai panduan yang mereka berikan. Hal ini seolah makin menguatkan asumsi JIS itu tidak standar FIFA untuk menjadi venue Piala Dunia Under 17 yang bakal digelar November mendatang. Yang terjadi sekarang untuk JIS adalah hasil karya anak bangsa di downgrade untuk kebutuhan politik. Makanya supaya tidak dipolitisasi, undang FIFA secepatnya, pungkasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan politik JIS yang kadang kita juga miris gitu ya. Hal yang contoh welo-welo ya, tidak ada masalahnya ya. Coba untuk dicari-cari dan juga menjadi kebiasaan ya, apalagi kalau sudah mendapatkan hal yang mendiskreditkan ataupun mendelegitimasi Anies, maka itu akan terus-menerus digoreng ya. Yang senang justru malah basar-basar ya, dengan menambah-nambahi ya, bahkan memperparah, memanaskan ya, terkait hasil karya Anies yang sudah menjadi apa namanya ikon gitu ya. Nah ini juga menarik ya, guys juga melihat ada juga yang harus dilakukan, yaitu perlakuan yang adil ya dalam hal usul dari fraksi PDI Perjuangan dan PSI untuk melakukan yang namanya pansus ya, ataukah ada yang namanya korupsi ya, ya dengan stadion yang sama apa namanya sirkuit Mandalika ya. Nah ternyata kalau kita melihat keduanya ya,
ya, kalau kita melihatnya itu perbandingannya juga sangat luar biasa besar gitu ya. Di satu sisi JIS itu ya tidak nampak yang namanya kerugian ketika akan mengadakan suatu event. Di satu sisi yaitu Mandalika yang sudah dibangun ya ternyata rugi besar-besaran ya, WSBK rugi 100M, MotoGP 50M, dan pihak pengembangnya itu Injourney selaku holding BUMN pariwisata itu juga menyumbang utang 4,6 triliun ya. Jadi ini parah gitu ya. Satu hal yang jelas apa namanya belum ada ataupun coba untuk dicari-cari yaitu JIS ya. Di satu sisi yang jelas kerugiannya itu justru dibiarkan ya, malah apa namanya terkesan ada perlakuan yang berbeda ketika itu bersentuhan dengan proyek-proyek yang dilakukan atau dikerjakan oleh kekuasaan. Kita tunggu saja apakah benar ya pansus ini ya akan dilakukan ya, tetapi juga yang paling penting ya kembali lagi ya, yang lain juga harus di audit gitu ya supaya fair gitu ya. Dan yang penting lagi ya auditnya harus benar gitu ya, harus adil ya, bukan nanti ketika hasilnya sudah keluar ya menutup mata ya, dan bahkan merekayasa hasil audit tersebut. Kita tunggu saja terkait polemik JIS dan juga audit yang akan dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.